Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hafizah Rahma dari kelas 6A, Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan mempresentasikan mengenai muatan dalam kurikulum berbahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baik, pokok bahasan yang akan saya bahas dalam muatan dan kurikulum bahasa ini, yang pertama ada pengertian muatan kurikulum, yang kedua jenis-jenis muatan kurikulum berbahasa, yang ketiga aktivitas dan strategi berbahasa, yang keempat fungsi-fungsi komunikatif, yang kelima prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pengajaran bahasa, yang keenam ada ruang lingkup dan urutan dalam menata muatan. Baik, langsung masuk ke eh, pembahasan pertama, yaitu pengertian muatan pembelajaran bahasa atau pengertian muatan. Nah, muatan meliputi berbagai aspek yang dirancang untuk membantu siswa memperoleh, mengembangkan dan memperdalam pemahaman serta kemampuan berbahasa. Istilah muatan dalam konteks pembelajaran bahasa merujuk kepada seluruh komponen atau materi yang terintegrasi dalam sebuah proses kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi dalam pembelajaran bahasa ini, muatan tidak hanya terbatas pada daftar atau struktur kata gramatikal, akan tetapi meliputi aktivitas nyata dalam praktik komunikasi serta penggunaan bahasa dalam fungsi komunikatif yang spesifik, situasi sosial, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua ada jenis-jenis kurikulum bahasa. Nah, jenis-jenis kurikulum bahasa ini melibatkan berbagai konten bahasa dalam konteks komunikasi yang autentik, sesuai kebutuhan, tujuan, dan konteks. Nah, bagaimana? Apa saja jenis-jenis kurikulum berbahasa agar komunikasi menjadi autentik, sesuai kebutuhan dan tujuan dan konteks tersebut? Yang pertama, kita harus memperhatikan keterampilan linguistik. Keterampilan linguistik ini adalah keterampilan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan struktur tata bahasa, seperti misalkan struktur sintaksis, tarkib tarkib nahwi, tata bahasanya, nizam sarfinya bagaimana, terus ada terkait tata bunyi atau ortografi atau nizam sauti atau imla dari struktur tersebut. Yang kedua, yang berkaitan dengan keterampilan linguistik ini ada kosakata. Jadi untuk memperoleh komunikasi yang autentik, kita harus memperhatikan keterampilan linguistik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan struktur linguistik atau struktur tata bahasa, yang kedua berkaitan dengan kosakata. Nah, yang kedua, ada aktivitas dan strategi berbahasa. Nah, aktivitas dan strategi berbahasa ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, aktivitas dan strategi berbahasa reseptif. Yang kedua, aktivitas dan strategi berbahasa produktif. Yang ketiga, aktivitas dan strategi bahasa interaktif. Nah, aktivitas dan strategi berbahasa reseptif atau interpretif ini terdiri dari menyimak, membaca, dan memirsa. Menyimak, membaca, dan memirsa. Sedangkan aktivitas dan strategi berbahasa produktif terdiri dari berbicara dan menulis. Yang ketiga, aktivitas dan strategi berbahasa interaktif atau interpersonal. Nah, ini eh, terdiri dari interaksi lisan dan interaksi tulisan. Nah, yang ketiga, lanjut jenis-jenis dari kurikulum bahasa. Yang ketiga ada muatan komunikatif. Nah, muatan komunikatif ini adalah tujuan. Fungsi komunikatif ini adalah tujuan dari penggunaan bahasa. Jadi kalau kita menggunakan bahasa, tujuannya adalah sebagai fungsi komunikatif. Misalnya kita bisa menerapkan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mau menyapa orang lain, mau memperkenalkan diri, menegur atau mengungkapkan apa yang kita sukai itu dengan menggunakan berbahasa. Jadi tercipta fungsi komunikatif dari sini. Yang ketiga, selanjutnya ada nosi, topik, atau tema. Nah, nosi atau topik atau tema ini adalah
apa yang kita bicarakan dalam bahasa. Misalkan kita membicarakan tentang kehidupan sehari-hari, atau kita membicarakan tentang seseorang, atau kita membicarakan tentang sebuah topik yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi, harus kita berbicara harus sesuai dengan topik dan tema yang kita lakukan pada saat itu. Selanjutnya ada teks dan wacana. Nah, teks atau wacana ini bisa berupa teks lisan atau tulisan. Ini digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi dalam konteks sosial tertentu. Misalkan, kita mengirim surat atau kita membaca petunjuk arah, itu disebut juga dengan, teks ya. Jadi teks itu bukan, eee apa ya, teks itu bukan, semua yang tertulis itu disebut teks, tapi teks itu adalah kata atau kalimat yang berfungsi. Jadi, misalkan kita melihat sebuah lambang itu disebut dengan teks, karena lambang itu dapat kita pahami dan menyampaikan pesan kepada kita. Oke, lanjut, selanjutnya, jenis kurikulum berbahasa yang selanjutnya adalah tugas berbasis komunikasi. Nah, tugas berbasis komunikasi ini adalah setiap tindakan yang perlu dilakukan dengan bahasa untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu atau melakukan kewajiban tertentu. Misalkan, kita melakukan pekerjaan, kita melamar, sebuah pekerjaan, membuka rekening bank. Ini kan, apa ya, tugas berbasis komunikasi. Jadi di sini kita, menyelesaikan misalkan administrasi bank untuk membuka rekening atau buku bank itu kita membutuhkan, komunikasi, seperti itu. Selanjutnya ada situasi dan peran. Nah, maksudnya situasi dan peran di sini apa? Kita dalam berbahasa atau berbicara harus menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang sedang kita alami pada saat itu. Jadi harus disesuaikan dengan konteks. Misalkan, kita mau bertanya sesuatu, mmm, kita mau bertanya sesuatu, maka kita harus menggunakan kalimat pertanyaan, jangan pernyataan. Oke, selanjutnya ada konten. Konten ini adalah materi selain bahasa itu sendiri. Misalkan kita, di sekolah, ada beberapa mata pelajaran, salah satunya misalkan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ada fikih, tafsir, hadis. Nah, seperti itu. Nah, konten itu adalah materi selain bahasa itu sendiri. Nah, selain dari bahasa Inggris dan bahasa Arab seperti fikih, hadis, tafsir itu adalah itu disebut dengan konten materi selain bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada study skill. Study skill ini adalah keterampilan berbahasa. Jadi dalam, jenis-jenis kurikulum untuk mencapai komunikasi yang, autentik, kita harus memiliki keterampilan berbahasa. Kenapa? Karena kalau jika tidak ada keterampilan berbahasa, kita tidak dapat menggunakan bahasa dengan baik. Jadi, dalam kecerdasan atau kecerdasan, majemuk yang kita miliki itu misalkan ada, kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik itu orang yang memiliki kecerdasan linguistik dia akan mudah dalam, mempelajari bahasa. Jadi, study skill-nya lebih baik, seperti itu. Jadi dalam, mencapai komunikasi yang otentik kita harus memiliki study skill atau keterampilan berbahasa yang baik. Oke, lanjut, selanjutnya kita masuk kepada aktivitas dan strategi berbahasa. Nah, aktivitas dan strategi berbahasa ini mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan komunikatif seperti percakapan dan lain sebagainya. Nah, strateginya merujuk kepada langkah-langkah untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut. Nah, aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai tujuan komunikatif seperti percakapan. Jadi, aktivitas dari bahasa yang kita lakukan ini bertujuan untuk mencapai tujuan komunikatif. Nah, dan strateginya ini digunakan untuk strategi ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu.
Oke, yang pertama kita masuk kepada aktivitas dan strategi berbahasa. Jadi aktivitas berbahasa itu terbagi kepada 3, tadi sudah sempat saya sebutkan juga. Aktivitas yang pertama itu ada reseptif, yang kedua ada produktif, yang ketiga ada interaktif. Jadi, yang pertama aktivitas reseptif. Aktivitas reseptif ini, meliputi aktivitas berbahasa berupa kegiatan, yang bersifat lisan, menyimak, visual, membaca, dan audiovisual atau, memirsa. Jadi, kegiatan ini berupa yang pertama menyimak. Nah, kegiatan menyimak ini pengguna bahasa menyimak, suatu ucapan dari misalkan dari pembicara lain atau orang lain. Ini disampaikan kepada kita, misalkan kita berbicara dengan 2 orang, nah yang satu, mukhatab berbicara, lawan bicara kita berbicara, nah kita mendengarkan itu disebut dengan, menyimak atau bisa juga kita menyimak sebuah informasi, menyimak sebuah instruksi, seperti itu. Nah yang kedua ada visual atau membaca. Nah visual ini adalah kegiatan membaca, kita menerima sebuah teks, misalkan kita menerima atau memproses sebuah teks yang tertulis yang dihasilkan oleh, seorang penulis. Nah, kita membaca teks tersebut, nah itu disebut dengan aktivitas visual atau membaca. Yang ketiga ada audiovisual atau memirsa. Nah, kegiatan audiovisual atau memirsa ini, adalah kegiatan yang melibatkan audio, pendengaran, dan sekaligus visual, melibatkan kita bisa, mendengar sekaligus melihat. Misalkan kita menonton televisi. Nah, menonton televisi kita mendengarkan suara yang dari televisi tersebut dan melihat, mmm, apa yang ditayangkan oleh televisi. Nah, itu disebut dengan audiovisual. Bagaimana langkah-langkah dalam mencapai aktivitas reseptif atau interpretif ini, bagaimana strateginya? Nah, strateginya terdiri dari 4, yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat perbaikan. Nah, dalam perencanaan itu kita sebagai pengguna bahasa mengidentifikasi konteks dan pengetahuan latar yang relevan. Jadi kita harus, tahu latar dari bahasa itu secara relevan untuk mengaktifkan skema-skema yang dianggap sesuai proses yang sedang terjadi. Jadi kita harus, menyesuaikan apakah latar pada saat itu, latar kita berbicara itu sesuai dengan konteks yang kita inginkan, sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu, seperti itu. Nah, yang kedua pelaksanaannya, setelah kita rencanakan, nah kita melakukan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini kita mengidentifikasi petunjuk dan membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari perencanaan yang telah kita buat itu. Yang, selama kegiatan atau aktivitas reseptif. Selanjutnya kita evaluasi. Nah, setelah kita membuat hipotesis sementara, kita melakukan pengujian hipotesis tersebut. Jadi pengguna bahasa memeriksa kesesuaian petunjuk yang diterima dengan skema yang ia aktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap makna yang disampaikan berdasarkan dengan konteks, seperti itu. Nah, yang terakhir ada perbaikan. Nah, setelah kita melakukan pengujian hipotesis, kita melakukan perbaikan, yaitu revisi hipotesis atau refleksi. Kita bermuhasabah, melakukan perbaikan, apakah di pengujian tadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki, yang inginkan atau tidak. Jika tidak, maka kita melakukan perbaikan, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada, aktivitas berbahasa yang kedua, yaitu aktivitas dan strategi produktif. Nah, aktivitas, produktif ini adalah aktivitas yang meliputi kegiatan berbicara dan kegiatan menulis. Kegiatan berbicara biasanya disebut dengan produktif produktif lisan dan kegiatan, yang kedua ada kegiatan menulis. Nah, kegiatan berbicara ini misalkan kita, melakukan kita bermonolog atau, kita, menyampaikan pengumuman publik. Nah, itu disebut dengan Eee, disebut dengan produktif lisan. Yang kedua ada kegiatan menulis. Nah, kegiatan menulis ini,
kita misalkan sebagai pengguna bahasa menghasilkan teks tertulis, nanti, dibaca oleh pembaca. Nah, kegiatan itu disebut dengan kegiatan menulis. Misalkan kita menulis sebuah laporan, membuat catatan untuk rujukan sesuatu atau menulis buku, itu disebut dengan kegiatan menulis. Nah, strateginya bagaimana? Strategi untuk aktivitas produktif lisan ini dan, menulis bagaimana strateginya? Hampir sama dengan strategi, aktivitas reseptif terdiri dari 4 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan perbaikan. Hampir, sama. Baik, kita lanjut ke aktivitas dan strategi interaktif. Jadi, yang ketiga ada aktivitas dan strategi interaktif. Nah, aktivitas ini meliputi kegiatan berbicara dan menulis. Jadi, di interaktif kita, berbicara atau interaksi lisan. Interaksi lisan ini meliputi, misalkan kita bertransaksi dengan orang lain dalam jual beli, itu disebut dengan interaksi lisan. Nah, kalau menulis contohnya kita, melakukan pertukaran catatan dengan teman kita, misalkan, saling meminjam catatan atau, berkorespondensi melalui surat. Nah, itu disebut dengan kegiatan menulis dalam, dalam aktivitas interaktif. Strateginya bagaimana, itu hampir sama dengan yang saya jelaskan di aktivitas dan strategi berbahasa reseptif, terdiri dari 4 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Oke, dilanjut kepada fungsi-fungsi komunikatif. Nah, fungsi-fungsi komunikatif ini, menekankan pada penggunaan wacana lisan dan tertulis dalam komunikasi untuk mencapai tujuan secara efektif, dan konsep ini, fungsi komunikatif ini dibagi menjadi 2, yaitu mikrofungsi dan makrofungsi. Yang pertama kita masuk kepada mikrofungsi. Nah, mikrofungsi ini adalah atau, merupakan kategori yang merujuk pada penggunaan fungsi bahasa dalam unit komunikasi yang singkat, yang seringkali merupakan bagian dari giliran bicara dalam percakapan. Fungsi ini memainkan peranan penting dalam kerencanaan, kelancaran, dan keefektifan komunikasi. Jadi, mmm, fungsi, komunikatif ini merujuk kepada, penggunaan fungsi bahasa dalam unit komunikasi yang singkat. Jadi, fungsi ini merujuk kepada unit komunikasi yang singkat, misalkan bisa dalam percakapan sehari-hari itu, pokoknya komunikasi kita misalkan bertemu dengan orang, di jalan. Nah, kita melakukan komunikasi. Nah, di situ itu disebut dengan komunikasi singkat atau menyapa orang lain sekedar bertanya kabar. Atau bersosialisasi, dengan orang lain, itu disebut dengan komunikasi singkat. Oke, selanjutnya masuk kepada makrofungsi komunikatif. Nah, makrofungsi komunikatif ini adalah, makrofungsi ini mengacu kepada, kategorisasi umum dari fungsi komunikatif yang terkait dengan berbagai tujuan penggunaan bahasa lisan atau tertulis dalam rangkaian satuan kebahasaan yang paling panjang dan kompleks untuk membentuk wacana atau teks yang koheren. Nah, makrofungsi ini, berupa teks. Misalkan kita, menyampaikan sebuah argumen kepada orang lain, tapi, ini dalam berupa berbentuk wacana atau sebuah teks yang koheren. Nah, ini disebut dengan makrofungsi. Dia berbentuk sebuah teks atau, fungsi komunikatif, mmm yang satuan kebahasaannya ini lebih panjang dan biasanya ini, dalam sebuah teks, dan ya biasanya dalam sebuah teks. Contohnya teks deskriptif. Nah, di dalam makrofungsi komunikatif ini, ada beberapa jenis, makrofungsi komunikatif. Di antaranya itu ada deskripsi, ada narasi namanya, teks deskripsi, teks narasi, terus, komentar, eksposisi, eksigesis, eksplanasi, demonstrasi, instruksi, argumentasi, dan persuasi.
Ya, semua jenis teks ini termasuk kepada makrofungsi komunikatif. Dia memiliki rangkaian satuan kebahasaan yang lebih panjang dan komplit, yang dibentuk dalam sebuah teks atau wacana. Itu disebut dengan makrofungsi komunikatif. Oke. Jadi yang pertama tadi ada deskripsi, misalkan, jenis yang pertama ada deskripsi. Nah, tujuannya dari deskripsi ini adalah kita mendeskripsikan sebuah topik atau tema atau subjek tentang sesuatu. Jadi kita mendeskripsikan tapi menggunakan teks yang lebih kompleks yang terdiri dari struktur-strukturnya. Begitu juga dengan teks narasi. Nah, dalam narasi kita menarasikan sebuah subjek, kita menarasikan sebuah subjek, tapi dalam berbentuk sebuah teks yang lebih kompleks satuan kebahasaannya, seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai, semua jenis dari makrofungsi komunikatif ini, merupakan berbentuk dalam sebuah teks atau wacana. Oke, lanjut kepada prinsip, eee, penataan sebentar, oke. Selanjutnya kita ke prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan aplikasi dalam kurikulum sangat penting untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan memuaskan. Nah, dalam merancang kurikulum pembelajaran bahasa, pemilihan dan penataan muatan tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi, dalam melakukan penataan atau dalam melakukan pemilihan dan penataan muatan kurikulum ini, kita tidak boleh sembarangan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama frekuensi. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ada, frekuensi. Jadi apa prinsip yang disebut dengan frekuensi ini maksudnya bagaimana? Jadi, sebuah program pembelajaran sebuah program pembelajaran bahasa harus memuat item-item yang sering muncul atau paling banyak digunakan dalam berbahasa. Jadi, frekuensi yang dimaksud di sini prinsip yang pertama frekuensi itu adalah dalam pembelajaran bahasa kita harus memuat item-item yang sering digunakan atau paling banyak digunakan dalam berbahasa, misalkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada, prinsip yang kedua ada strategi dan otonomi. Nah, prinsip yang kedua ada strategi dan otonomi. Strategi dan otonomi ini adalah sebuah program pembelajaran yang harus melatih peserta didik untuk bagaimana cara belajar bahasa atau bagaimana cara belajar bahasa itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran bahasa, seorang pembelajar bahasa itu harus mengetahui bagaimana strategi dalam belajar bahasa tersebut. Prinsip yang ketiga ada pengulangan frekuentatif ya. Nah, di sini kita sebagai, pembelajar bahasa memiliki kesempatan untuk berlatih sebanyak mungkin, dan berulang-ulang untuk menguasai item bahasa yang sudah diajarkan di bahan ajar dan diharapkan, kita bisa atau pembelajar bahasa bisa menggunakan dalam berbagai konteks. Yang ketiga ada sistem bahasa. Nah, sistem bahasa yang di sini maksudnya adalah fokus pengajaran harus pada fitur-fitur bahasa yang diterapkan secara umum. Jadi, fokus pada fitur-fitur umum dari sistem bahasa yang sudah kita generalisasikan, yang sudah pokoknya secara umum apa yang, di fitur bahasa yang diterapkan untuk pembelajar bahasa, maka kita harus sesuaikan, seperti itu. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya ada progresif. Nah, progresif ini, mencakup item kosakata, tata bahasa, fungsi-fungsi komunikatif, topik, tema, genre, situasi dan peran, terus keterampilan berbahasa. Nah, prinsip ini, sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena tidak diragukan lagi bahwa prinsip ini menekankan bahwa pembelajar bahasa harus melakukan pembelajaran bahasa harus bertahap, seperti tadi kita harus mempelajari kosakata terlebih dahulu, setelah itu baru tata bahasa, setelah itu fungsi-fungsinya bagaimana, setelah itu disesuaikan dengan topik dan tema, seperti itu. Nah, lanjut ke prinsip selanjutnya yaitu pembelajaran yang dapat diajarkan. Nah, pengajaran item bahasa harus memperhitungkan urutan yang efektif untuk dipelajari serta mempertimbangkan kapan waktu yang tepat, bagi pembelajar untuk mempelajarinya. Jadi harus sesuai dengan,
kebutuhan pembelajar. Kapan sih misalkan materi tentang bahasa ini tepat diajarkan kepada siswa, seperti itu. Tidak sembarangan atau tidak asal belajar bahasa saja, tapi kita harus tahu bagaimana, kapan waktu yang tepat untuk belajar bahasa. Oke, lanjut, selanjutnya prinsip yang selanjutnya pemanfaatan pengetahuan terdahulu. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena, ini membantu pembelajar memanfaatkan pengetahuan bahasa yang sudah ia miliki. Jadi misalkan kita mengajarkan suatu materi bahasa dalam sebuah buku teks. Misalkan di pertemuan ini kita membahas tentang, al-adawat al-madrasiyah. Nah, kita harus mengaitkan materi yang kita pelajari hari ini dengan materi yang kita, sudah pelajari di minggu sebelumnya, misalkan al-marafiq al-madrasiyah. Nah, ini merupakan, eee apa ya, satu materi yang tidak beda jauh, jadi harus dikaitkan dengan materi yang sebelumnya. Sebelum kita memasuki materi yang sekarang, kita harus mengaitkan dengan materi yang sebelumnya. Oke, prinsip yang selanjutnya ada interferensi. Nah, interferensi itu adalah butir-butir dalam pembelajaran bahasa yang diatur sedemikian rupa agar butir-butir yang dipelajari tersebut memberikan dampak positif kepada siswa. Jadi dalam belajar bahasa itu kita harus memperhatikan, item-item yang dipelajari tersebut memberi dampak positif atau tidak bagi siswa. Jika tidak, maka kita harus, mmm, harus memberikan, perbaikan, harus melakukan evaluasi agar, apa yang, kita berikan atau item-item yang kita berikan itu bisa, berdampak positif bagi siswa. Oke, lanjut kepada nah ini, interferensi tadi. Oke. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan prinsip-prinsip dalam pemilihan dan penataan muatan itu ada 8 semuanya. Oke, lanjut kepada ruang lingkup dan urutan menata muatan. Nah, bagaimana sih ruang lingkup dan urutan menata muatan? Jadi, apa yang disebut dengan ruang lingkup itu kita harus paham terlebih dahulu. Nah, ruang lingkup ini merujuk kepada jenis dan jumlah materi yang akan diajarkan. Sedangkan urutan merujuk kepada tata cara penyampaian urutan pembelajaran materi ajar tersebut. Misalkan nih, ruang lingkup dari misalkan ruang lingkup contohnya ya, ruang lingkup, kursus bahasa untuk persiapan kuliah di negara Arab. Nah, ini adalah ruang lingkupnya seperti apa, ruang lingkupnya kita harus, mempunyai keterampilan menyimak, kita harus mempunyai keterampilan membaca akademik, kita harus mempunyai keterampilan menulis akademik, kita harus mempunyai keterampilan berbicara, kita harus menguasai struktur bahasa Arab pada tingkat tata kalimat, pada tingkat, wacana dan sebagainya. Karena, berdasarkan ruang lingkup tadi, kita mengikuti kursus untuk persiapan kuliah ke luar negeri. Nah, cara-caranya kita harus menguasai berbagai keterampilan tadi. Oke, mungkin, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Aktafi bihadzal qadar wal afu minkum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.